Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, saya ucapkan selamat beraktivitas ya bagi rekan-rekan. Semoga kita sehat selalu, dipanjangkan umur, dijauhkan dari balai, digampangkan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, bagi rekan-rekan sekali lagi terima kasih yang udah subscribe, komen, like ya, dan ini tambah dengan lonceng semua biar nanti rekan-rekan setelah ada konten yang baru dari saya akan memberitahu kepada HP rekan-rekan sekalian itu. Dan mungkin yang udah subscribe yang dulu kalau ada konten baru jangan di subscribe lagi ya, nanti akan menjadi kosong gitu. Makanya satu orang satu kali seumur hidup subscribe. Kalau yang namanya nonton dan dukung terus channel saya, tonton sampai habis ya, dikarenakan ya sangat menunjang sekali itu. Dan insya Allah saya akan ambil tutorial masalah kendaraan atau motor yang kita masing-masing punya ya, untuk penyerpisan ringan ya, yang rekan-rekan ketahui dan bisa terjangkau oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin sambil istirahat, sambil bisa lihat konten saya sambil diperagakan gitu ya. Oke, dan saya akan mengambil tema yaitu tentang matic. Ada pertanyaan nih banyak, diantaranya ya adik-adik dari SMA, sekolah, ataupun ya banyak lah. Bang, kenapa katanya matic, dari merek apa saja? Kalau engkolnya itu selahan selalu terdengar gitu, bising gitu. Apalagi kalau sesudah menginjak polisi tidur, pas lewat kan muncul bahasa Sunda mengagejlik gitu. Jadi kok kenapa jadi bunyi sendiri gitu. Ya begitulah. Ini mungkin langsung saya ini aja ya. Langsung saya gerakan itu perlihatkan. Ini matic ya, ini engkolnya nih. Nah, ini engkolnya. Nah, diantaranya kan ini berat, beban kan, ada beban. Kalau kita ada polisi tidur aja pasti dia akan sedikit turun. Nah, sementara turun itu dia nggak kembali lagi. Dikarenakan apa? Kembali lagi kita secara penyerpisan ya. Penyerpisan harus ya kali-kali dibuka lah sama diri sendiri. Mungkin punya kunci T8, T10 bisa kita bersih-bersihin. Apalagi yang namanya matic ini kita terlena ya. Terlena itu apa? Jadi nggak kelihatan. Beda dengan rantai gitu motor-motor dulu. Jadi yang namanya udah rusak ataupun udah haus itu rantai dengan gini kelihatan kan oleh mata kita. Kalau ini kan enggak, ini enggak kelihatan. Kebalik lagi, kalau dulu mah yang namanya apik disebut apik jarang dibuka, jarang apa-apa, apik tinggal dipakai. Yang matic mah beda, kalau jarang dibuka tuh salah sebetulnya apa. Jadi kembali lagi yang disebut salah itu ada banyak debu lah. Ini kan namanya ke atasnya ini ada saringan udara ya, ada saringan udara. Meskipun semaksimal mungkin saringan udara tetap aja masuk ya. Dikit lama-lama kan dia menggumpal.
ya larinya ke dalam ini, gitu ya. Mungkin di dalam tuh mau ke pembel, mau ke yang di depan, yang belakang, mau ke ini, ke engkolan gitu kan, mau ke engkolan. Diantaranya ya kita kembali lagi harus ada penyerpisan, dikasih pelumas ataupun stemplet yang bagus gitu. Jadi kalau matic ya harus sama, apa juga harus intent lah masalah penyerpisan itu. Cuman kembali lagi kebanyakan cewek-cewek, ibu-ibu yang suka penyakitnya gitu, soalnya dia kan nggak bisa buka, nggak bisa apa-apa gitu. Kebanyakan yang ini pemakainya ibu-ibu ya dengan adik-adik gitu ya. Nanti akan saya buka ini masalah apa ini, kenapa tadi kembali lagi matic dari merek apa saja kok selalu berisik kalau pas sudah lewat polisi tidur ya. Jadi begini solusinya, tadi kembali lagi ya, ini ada debu, makanya saringan-saringan tuh kan di barang di luar itu kita harus sering ngebersihin tuh apa, saringan udara. Saringan udara kan ini udara untuk ruang ini, bukan saringan. Jadi ada dua saringan, ada udara untuk ruangan ini matic apa otomatis pembel, saringan udara untuk ke ini ke mesin gitu kan. Ini mah dua gitu, meskipun saringannya double ya tetap aja kalau lama kelamaan ya pasti debu Pak masuk gitu. Apalagi kalau kita jarang membuka saringan udara yang untuk ruangan ini, pasti banyak. Pokoknya yang namanya matic dari merek apa saja, menyerpisan tuh paling banyak debu-debu di sini gitu ya. Paling banyak debu-debu di sini gitu ya. Soalnya kembali lagi ya terlena gitu, terlalu enak dipakai. Nah, dibuka tuh kan cara kerjanya engkolan ini, menghantar. Jadi kalau ini selahan nggak kembali lagi misalnya gini, itu berarti kan terus kena sama itu, kena sama mesinnya lagi berputar ya, terjadilah berisik gitu begitu kan. Ini yang normal, ini normal. Oke, saya buka ya. Oh, ini udah pas macet. Nah, ini nih tuh kan debu ya. Nah, ini debu. Nah, sebetulnya kan di atas ada ini, ada saringan. Wah, double. Ini saringan lagi. Double di atas saringan udara. Saringan udara buat ruangan ini maksudnya. Saringan udara ya. Dari ke sini. Terus ada lagi double. Tetap aja banyak Itu. Komo lamun kurang diantep. Apalagi kalau kita dibiarin lama nih ya. Nah, apa katanya bang itu penyakit yang suka gitu. Nah, ini diantaranya nih engkolan. Nah, yang engkolan nggak kembali lagi dikarenakan tadi kurang apa ini kan dicopot kan ini. Ini seharusnya kan bermain. Ini juga kan memang bermain kalau sama tangan. Cuman kalau lama kelamaan kan jadi dia banyak ini nih, kurang stempletnya nih. Nah, sementara kembali tadi
pas kita lewat posisi tidur atau apalah katakan secara tersentak gitu. Mungkin ini kan ini ada beban, ini sedikit juga ada beban. Pasti kalau sedikit agak tersentak mungkin ini ke bawah. Nah, sementara ke bawah ini pelumasan kurang. Jadi diem aja. Diem mereka nggak kembali lagi gini gitu. Nggak kembali lagi gini. Diem aja. Sementara kalau diem itu ya. Nah, bentar. Sementara kalau diam itu nih kan ini keluar nih, kalau engkolan turun ini pasti keluar. Nah ini. Sementara kalau keluar ini kan gigi ya, ini gigi. Nah katakan kalau kembali lagi kan pasti kembali lagi ke ini, ke asalnya. Kalau misalnya ada polisi tidur tadi atau tersentak apa keluar, yang keluar itu tidak kembali lagi si engkolnya, dikarenakan kurang pelumas, banyak tersekat sama debu-debu tadi, kurang penyerpisan. Nah sementara ini keluar, ini pasti akan nendang sini nih, nendang ini. Ntar biar ini ya, biar nah ini nendang ini nih. Nah, jadi katakan jadi apa namanya, bersatu gitu. Nah ini gini. Nanti akan saya buka ya. Ntar. Nah biar ini kalau pakai ini apa namanya, kalau dipakai ini kan tidak terlihatan. Jadi cara kerjanya kan pas mengengkol itu ini kan tertarik, sementara ini juga mesin berputar karena diengkol nih gitu. Kalau yang normal sesudah diengkol udah ini mesin nyala, ini kembali lagi ke sini nih, ke sini gitu, kembali lagi ke sini. Nah untuk yang penyakit ini bukan mungkin, untuk yang penyakit ini tadi pas engkolan tadi ke bawah, itu engkolannya ke bawah, ini masuk terus tidak kembali lagi. Nah sementara kan mesin lagi berputar, nah ini pasti berisi soalnya terus ini bersatu gitu, pasti berisik gitu ya. Nah ini semacam gini aja lah, semacam gini gitu kan. Itu jadi apa solusinya? Nah itu udah, ini ya Dek atau siapa sajalah, maaf nih saya bukan menggurui, cuman ya bagi-bagi ilmu lah sebisanya sebisanya saya itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, kita bagi-bagi ilmu ya biar berkah gitu, bagi-bagi ilmu. Nah gitu udah tadi kan, ini cara kerjanya kalau mau diengkol katakan namanya matic gitu kan, pakai aki, pakai acuk. Jadi ibu-ibu tuh selalu di starter terus ini jarang dipakai. Jadi katakanlah tidak bergerak ini, tapi tidak bergerak itu si debu-debu masuk sini. Pas dia sekali pakai gitu, Pang, kok kenapa saya sudah kali-kali diengkol, tapi pas udah diengkol nggak kembali lagi. Nah udah hidup terasa berisik gitu. Iya tadi sama seperti tadi pas di polisi tidur tersentak gitu. Sementara di engkolnya ada beban ke bawah, itu nggak bisa kembali lagi. Ya mungkin terus ini kena terus yang tadi saya di engkol, kali-kali mau diengkol sudah hidup, kok engkolan nggak bisa naik lagi. Terus ada terasa bukan terasa, kedengaran ada berisik di engkolan ya ini gitu ya. Jadi kena ini ya, solusinya kembali lagi penyerpisan gitu, penyerpisan lah
ya. Nah, kembali lagi ini pembersihan ya, pembersihan debu-debu nih. Debu-debu harus dibersihkan pakai bensin apa gitu kan. Itu ini kan tadi tertutup nih, dibuka bau-baunya ya. Oh, kan jadi kelihatan gitu kan. Nah, sama pakai pelumas seperti kemarin saya ini gerakan kontenkan ya. Jadi nomor 1 pelumas ya, beda-beda pelumas tuh, ada berbentuk ini oli gardan, ada berbentuk stemplet, ada berbentuk oli itu. Ini kemungkinan stemplet ya gitu. Nah ini dibuka ini. Oh tuh ini dibuka nih selahannya, engkolnya dibuka. Oh udah kotor begini. Oh. Biarpun ada oli seal, ini oli seal kan harus dibuka nih, soalnya kalau ngebuka ini nggak dibuka oli seal susah, soalnya ada sepi di dalam gitu, ada sepi di dalam ya. Nah ini sininya terbuka. Nah ini kan sepi nih. Ini sepi di dalamnya. Nah ini harus kayak kemarin lah, kayak kemarin harus ada pelumas gitu, harus ada pelumas ya gitu. Jadi dikasih pelumas ini biar pengengkolan gampang, pengengkolan gampang gitu kan. Nah, biar nggak panjang durasi ya. Barusan kan ini dibuka ya, ini dibuka barusan kan dibuka, biar nggak panjang durasi ini dibuka, dikeluarin, dibersihin, ini asnya dikasih stemplet, ini lubangnya juga dikasih stemplet ya. Nah ini jadi ada ini, ada sedikit pelumas ini nih, ada pelumas ini ya. Nah bentar kan, tadi kan agak susah kalau diengkol, agak susah diengkol ya. Nah sekarang kan jadi gampang kembali lagi itu. Kalau tadi pas diengkol ke sini ya udah nggak kembali lagi, kalau sekarang kan kembali lagi tuh. Jadi saya barusan membuka sini, membuka bahas ini, dibuka, dibersihin ini dibersihin nih, ini dibuka nih barusan, ini dibuka barusan, dikasih stemplet, dikasih pelumas, dimasukin lagi per selahannya, ini per selahannya. Tadi kan agak susah jadi gitu ya, agak susah diengkol. Sebetulnya bukan susah diengkolnya, gampang diengkol mah, cuman kembali laginya telat gitu. Soalnya apa, itu terlalu banyak debu, terlalu banyak kotoran, pelumasnya kurang begitu ya. Oke, akan saya kembalikan lagi pakai olisi lagi, ya. Ntar pakai olisi lagi gitu. Nah, barusan udah dibersihin, udah dibersihin, ini dibuka, ini sampai keluar per-pernya
dikasih pelumas nih di dalam ini dikasih pelumas, sudah ada pelumasnya, tadi kan kering susah. Kasih ganti oli sealnya, soalnya kan oli seal kalau udah dibuka rusak. Ganti oli sealnya yang baru dimasukin lagi engkolnya gitu. Nah, udah dikasih ini lagi. Nah, itu. Nah, beres ini di dalam aslahan ya. Di dalam aslahan sudah. Di dalam aslahan sudah. Gitu. Ini kan lancar. Oh, kembali lagi. Nah, tadi mah pas diinin udah sini. Jadi tadi mentok ke gigi yang itu teh. Mentok. Masuk apa? Muncul bahasa Sunda pacium-cium. Nah, ini nama iya. Udah pakasih pelumas. Ya. Nah, sekarang bagian ini dikasih pelumas template ya. Pelumas, template ataupun oli lah. Nah. Ini nih. Ini kan harus ada pelumasnya ini. Template. Ini gigi juga. Nah. Nah, ini kasih stempet biar putarannya lancar gitu. Ini kan berputar tapi ya memang tidak berputar terus, betul berputarnya selalu ini, selalu pas di selah. Ini mah cuman penghantar aja, penghantar. Jadi mana nanti penghantar ngasongkeun dia ke hareup kadita sud gitu yang penghantar gitu ya. Ini udah beres ya. Nah, ini nih itu jangan lupa topnya ke sini. Nah, itu kan pengantar ini gitu kan cara kerjanya. Sekarang mah lancar lagi gitu. Oh, sekarang mah lancar lagi. Oh, biar jelas. Nah, ini penghantar nih. Nah, maju kan. Oh gitu kan. Mau diselah teh. Kalau di engkol teh gini, menghantar. Udah di engkol kembali lagi ke sini ke bawah. Mau di engkol naik ke atas. Udah di engkol kembali lagi ke bawah. Sementara yang tadi penyakit, kalau pas ada di engkol ataupun kita melintasi jalan yang berlubang, katakan polisi tidur, pan ini si ini berat kan gitu. Sementara pasti turun nggak kembali lagi, ya udah kena ini sama yang tadi, sama yang gigi yang tadi. Udah mungkin segitu ulasan dari saya. Pembahasan masalah maaf berisik ya. Pembahasan masalah engkol, kok kenapa berisik di Matic apa saja, dari Suzuki atau apa saja, emang selalu gitu. Pokoknya motor apa juga selalu penyervisan. Demikian, jangan lupa di like, di subscribe, komen gitu ya, dan di share lah ke rekan-rekan. Tolong sekali lagi abah-abahnya, tulungan abah-abah gitu demi masa tua. Soalnya naon sugan wae rezekina itu itu kalau teh gitunya tina konten. Jadi abah yang ngabagikan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Itu rekan-rekan mendapatkan ilmu ya, sedikit mendukung ke channel abah. Itu cing syariat yang penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.